Jam menunjukkan pukul 7 pagi. Ardiansyah mulai membuka matanya, dia menggeliat untuk meregangkan otot-ototnya. Namun pria parubaya itu terkejut saat menoleh ke samping namun tidak mendapati keberadaan Larasati. Ardiansyah langsung bangun, dia memindai setiap sudut kamar hotel mewah itu. Tidak ada siapa-siapa, bahkan pakaian Laras pun tidak ada di sana. Ardiansyah beraba sisi tempat tidurnya yang tadi malam ditempati sang istri, namun rasanya sangat dingin pasti Larasati sudah lama pergi dari kamar itu. Apa aku tadi malam cuma mimpi? Gumam Ardiansyah dalam hati. Namun melihat tubuhnya yang sekarang masih polos, dan mencium aroma yang khas di indera penciumannya. Dia yakin kalau tadi malam itu bukan mimpi. Ardiansyah terkejut saat merasakan getaran handphone dan ada di atas nakas yang ada di samping tempat tidurnya. Namun bukannya fokus pada handphone, dia malah penasaran dengan sepucuk surat yang ada di sana. Maafkan aku ya mas, maaf karena aku pergi tanpa membangunkan kamu. Aku ada urusan mas, terima kasih untuk tadi malam, sebenarnya aku masih sangat merindukan kamu, tapi aku harus pulang takut Nadia khawatir mencariku. Maafkan aku meninggalkan kamu, pertemuan kita tidak diketahui oleh putri kita. Dia sangat membenci kamu mas, makanya dia tidak ingin kita bersama lagi. Aku harap kamu bisa mengerti, nanti aku akan menghubungi kamu lagi. Istrimu, Larasati, isi dari sepucuk surat yang ditinggalkan oleh Larasati. Ardiansyah menggenggam erat surat itu dengan erat. Jujur di dalam hatinya terasa nyeri saat mengetahui putrinya tidak ingin bertemu dengannya lagi. Namun dia bahagia karena ternyata pertemuannya tadi malam dengan sang istri itu bukan mimpi. Sekarang masalahnya dia harus memberi alasan apa pada Ayudhya karena semalaman tidak pulang. Dan tidak mengangkat panggilan istri pertamanya itu. 53. Sedangkan di rumahnya Ayudhya mulai mencak-mencak karena tidak bisa menghubungi sang suami. Seren dan Elang menjadi pelampiasan kemarahan ibunya itu. Cepat cari papa kalian. Kalian hubungi siapapun yang biasa dihubungi papa kalian. Ujar Ayu yang sudah mulai kehilangan kesabarannya. Sabar kenapa sih mah? Kalau papa lihat mama marah-marah seperti ini papa pasti ilfil sama mama. Papa itu suka mama yang kalem menurut dan mendukung apapun keinginan papa, ujar Elang yang tahu sifat asli mamanya. Abang benar mah, lihatlah penampilan mama yang acak-acakan. Papa pasti tidak suka melihat mama seperti ini, lebih baik mama membersihkan diri saja dulu. Siapa tahu sebentar lagi papa pulang, sahut Seren sebal dengan menamanya yang sejak malam ngomel-ngomel terus karena papa mereka tidak pulang. Namun beberapa saat kemudian mereka pun dikejutkan dengan sebuah taksi online yang masuk ke halaman rumah mereka. Ayudhya langsung berlari keluar, dia melihat Ardiansyah turun dari dalam mobil itu dengan wajah yang segar dan berseri-seri. Ayu langsung berlari dan memeluk Ardiansyah dengan erat. Kamu kemana saja sih mas? Aku sama anak-anak mencarimu semalaman. Mencoba menelepon kamu tapi panggilan kami nggak ada yang kamu angkat. Ucap Ayudhya yang sangat marah pada sang suami. Kamu apa-apaan sih Ayu? Suami pulang bukannya disambut dengan senyuman tapi marah-marah. Semalam aku itu ketemu sama rekan bisnisku, kami ngobrol sampai lupa waktu. Aku sedikit mabuk jadi aku memutuskan untuk menginap di hotel itu. Maaf karena aku tidak sempat melihat telepon dari kalian, jawab Ardiansyah yang sudah mulai lihai berbohong. Namun Ayu mengernyitkan keningnya saat mencium aroma parfum lain di tubuh sang suami. Teman bisnis kamu itu laki-laki apa perempuan mas? Tanya Ayu sembari menatap tajam wajah suaminya. Laki-laki, emangnya kenapa sih sayang? Tanya Ardiansyah yang masih mencoba berbicara lembut pada Ayudhya agar wanita itu tidak mencurigainya. Tapi kenapa aroma tubuh kamu berbeda mas? Kenapa aku mencium parfum perempuan? Tanya Ayudhya yang membuat Ardiansyah berdecak kesal. Sudahlah sayang kamu itu jangan mengada-ngada.
Aku lelah mau mandi dan istirahat, apa kamu ingin terus menginterogasi suamimu ini? Ujar Ardiansyah sembari berjalan cepat meninggalkan Ayu yang masih mematung. Sedangkan Seren dan Elang hanya bisa menatap papa dan mamanya dari jauh. Ayudhya mendelikan matanya melihat sekelebat tanda merah di leher suaminya. Dia berlari mengikuti Ardiansyah sampai ke dalam kamar mereka. Mas Ardi, kita belum selesai bicara. Teriak Ayudhya sebenarnya menarik lengan suaminya. Apa ini mas? Sepertinya kamu sudah berani bermain-main di belakangku. Teriak Ayudhya sembari menarik kerah kemeja sang suami. Kamu bermalam dengan siapa di luar mas? Siapa yang memberikan tanda ini di leher kamu? Teriak Ayudhya yang membuat Ardiansyah bingung harus menjawab apa. Ardiansyah meraba lehernya, dia yakin kalau Laras tidak sengaja membuatnya tadi malam. Kamu bicara apa sih sayang? Mungkin aku garuk tadi pagi karena digigit serangga. Jangan berpikiran yang macam-macam, ujar Ardiansyah sembari berjalan masuk ke dalam kamar mandi. Mas Ardi. Aku belum selesai bicara mas, teriak Ayu namun tidak digubris oleh Ardiansyah. Ayu menggepalkan tangannya, wanita itu yakin kalau suaminya sudah bermalam dengan wanita lain di luar. Ayu mencium aroma parfum mahal, parfum wanita yang biasa digunakan oleh wanita berduit. Ditambah tanda 54. Cinta di leher suaminya membuat seketika dunia ibu dua anak itu seakan runtuh. Ayu langsung menjatuhkan diri di lantai, meremas dadanya yang terasa sesak. Awas kamu mas. Kamu sudah bermain-main di belakangku. Siapapun wanita itu, aku akan menghancurkannya. Teriak Ayudhya sembari melempar handphone yang ada di tangannya sampai hancur. Berantakan. Ayudhya langsung berdiri, dia mengambil handphone sang suami yang diletakkan di atas meja sofa kamar mereka. Dia mengotak-atik handphone suaminya itu mencari apakah di sana ada nomor handphone orang yang tidak dia kenal, atau pesan-pesan mencurigakan. Namun pencariannya nihil, dia tidak menemukan apapun dan nomor yang mencurigakan. Ayudhya mengusap air matanya sembari meremas handphone suaminya yang ada di tangannya. Siapa? Siapa wanita yang sudah berani bermain-main dengan kamu mas? Ujar Ayudhya sembari membanting bokongnya di atas sofa. Sedangkan di dalam kamar Nandi, Ardiansyah merendam tubuhnya di dalam bak mandi, dia memejamkan matanya menikmati aroma terapi dari sabun yang dia gunakan. Sekarang di dalam otaknya hanya ada senyuman manis dan wajah cantik Larasati saja. Bahkan dia tidak begitu memikirkan ucapan Ayudhya tadi. 9, 44, 55, 6. Di tempat lain. Pulang dari pesta, Mama Santi sengaja mengajak Yola pulang ke rumahnya. Sebelumnya ibu satu anak itu menolak, tapi karena putranya yang memohon akhirnya Yola ikut pulang ke rumah keluarga Wijaya. Rafael tidak bisa menyembunyikan rasa bahagianya. Wajahnya terlihat sumringah dan itu sukses membuat Papa Harun dan Mama Santi tersenyum. Malam tadi Kenzo sengaja meminta Mama dan Papanya untuk menemani dia sebelum tidur. Dengan senang hati Rafael pun menurutinya, begitu juga dengan Yola. Walaupun Yola merasa tidak nyaman, namun wanita cantik itu rebahan diri sisi kiri Kenzo dan Rafael berada di sisi kanan. Namun yang tidak mereka sangka, mereka berdua kebablasan sampai tertidur pulas. Sedangkan Kenzo pindah dari kamarnya setelah memastikan kedua orang tuanya itu tertidur. Pria kecil itu malah berlari ke kamar kakek dan neneknya. Pagi-pagi sekali, Mama Santi dan Papa Harun masuk ke dalam kamar Kenzo. Mereka berdua bersedekap dada melihat Rafael dan Yola yang tidur saling memeluk. Astagfirullahaladzim. Kenapa kalian malah tidur berdua? Teriak Mama Santi yang membuat Rafael dan Yola membuka mata mereka lebar-lebar karena terkejut. Mereka berdua saling pandang, baru sadar kalau mereka tidur saling memeluk. Loh, mana Kenzo mah?
Tanya Rafael sembari mencoba untuk bangun, begitu juga dengan Yola. Kalian ini aneh, Kenzo kan tidur sama mama dan papa semalam, mama kecewa sama kalian. Padahal kami sudah menyuruh kalian segera menikah, tapi kalian masih terus menundanya. Apa sebenarnya kalian tidak pernah sayang dan menghargai mama dan papa? Ujar Mama Santi sembari mengeluarkan air mata buayanya. Papa Harun yang melihat itu hanya bisa menyembunyikan senyumnya. Apa maksud Mama? Yola dan Mas Rafa tidak melakukan apapun mah, ujar Yola sembari turun dari tempat tidur dan langsung memeluk Mama Santi. Mama sama Papa tahu nak, tapi apakah kalian tidak kasihan sama Kenzo? Masa setiap hari dia harus dilempar ke sana kemari? Apa kamu tidak ingin melihat dia terus tersenyum bersama kalian berdua? Tanya Mama Santi yang membuat Yola menundukkan kepalanya, sedangkan Rafael menyembunyikan senyumnya mendengar ucapan sang mama. Mama tidak ingin cucu mama terus digunjing dan diejek oleh orang di luaran sana, bagaimanapun dia sudah besar dan sebentar lagi sekolah. Kewajiban kalian adalah memberikan keluarga yang lengkap untuk Kenzo, dan seharusnya kalian tidak egois, ujar Mama Santi yang membuat Yola semakin gugup. Mama harap kalian bisa mempertimbangkan untuk menikah. Apa kalian berdua tidak ingin melihat Mama bahagia? Mama juga ingin bangga menamarkan cucu dan menantu Mama pada teman-teman Mama dan Papa. Mama juga ingin membuktikan kepada orang tua kamu kalau Mama bisa membahagiakan kamu sayang. Mama ingin membuat mereka menyesal karena sudah membuang kamu. Mama tidak ingin orang-orang itu menghina kamu lagi, ujar Mama Santi sembari menangis sesegukan, dan itu sukses membuat Yola bingung. Mama jangan menangis dong, bagaimana kalau tekanan darah Mama naik? Rafa tidak ingin Mama sakit, Rafa akan melakukan apapun yang Mama perintahkan. Yola juga tidak akan membuat Mama sedih lagi, kami akan segera menikah mah, ujar Rafael yang membuat Yola mendelikkan matanya. Benarkah nak? Kamu benar-benar akan menjadi menantu Mama yang sesungguhnya kan? Tanya Mama Santi sembari membelai wajah cantik Yola. Dengan perasaan yang masih bingung, akhirnya Yola pun menganggukkan kepalanya. Dan itu sukses membuat Rafael dan Papa Harun saling tatap dan tersenyum. 56. Terima kasih sayang, Mama janji akan membahagiakan kamu sebagai seorang menantu. Mama akan membuat orang-orang yang sudah menghina kamu menyesal, ujar Mama Santi sembari mencium kening Yola dengan lembut. Rafael bersorak kegirangan di dalam hati, dia tidak menyangka sang mama sangat pintar berakting. Galaksi mulai membuka matanya. Dia mencari-cari keberadaan Nadia namun tidak ada. Pria tampan itu menoleh ke samping, namun tidak menemukan siapa-siapa. Dia yakin Nadia sudah kabur dari sana, karena Galaksi hanya melihat high heels Nadia yang tergeletak di atas karpet. Keterlaluan sekali kamu sayang. Setelah melecehkan aku tadi malam, kamu dengan santainya meninggalkan aku sendirian. Aku tidak akan pernah melepaskan kamu lagi, gumam Galaksi sembari turun dari tempat tidur. Pria tampan itu masuk ke dalam kamar mandi. Dia ini segera mendatangi apartemen Nadia dan menuntut pertanggungjawaban pada janda muda itu. Galaksi membersihkan diri dengan kilat, dia segera pergi ke dapur membuat susu dan memanggang roti untuk sarapan. Setelah selesai sarapan, Galaksi kembali ke kamarnya untuk mengambil high heels milik Nadia. Pria tampan itu mengenakan celana pendek dan kaos oblong keluar dari apartemennya menuju apartemen Nadia. Seorang pelayan parubaya membukakan pintu, dia tersenyum ramah pada Galaksi. Nadia di mana Bi? Tanya Galaksi sembari masuk ke dalam apartemen Nadia. Nyonya ada di kolam renang tuan, dia sedang berenang. Jawab Mbak Inem yang membuat senyuman Galaksi langsung sumringah. Tolong simpan ini Bi, saya mau menyusul Nadia ke kolam renang, ujar Galaksi sembari menyodorkan high heels milik Nadia ke tangan Bi Inem. Pria tampan itu melangkah menuju kolam renang pribadi di apartemen itu,
Dari jauh Galaksi tersenyum saat melihat penampakan Nadia yang sedang bersandar di pinggiran kolam sembari memejamkan matanya menikmati matahari pagi yang cerah menyentuh kulitnya. Galaksi menelan ludahnya dengan kasar, karena Nadia menggunakan bikini seksi yang menampilkan lekuk tubuhnya yang hanya menutupi segitiga bermuda miliknya dan sebagian aset kembarnya yang terlihat lumayan besar. Galaksi tidak peduli apa yang akan dilakukan Nadia saat melihatnya berada di sana, dia hanya ingin membalas Nadia, bagaimanapun yang dilakukan Nadia itu sangatlah membuatnya tersinggung, karena Nadia meninggalkan dia setelah tadi malam melecehkannya dengan brutal. Galaksi melepas kaos dan celana pendek yang dia kenakan, menyisakan boxer yang menutupi aset berharganya. Dia langsung turun ke dalam kolam renang, berjalan pelan menghampiri Nadia yang masih belum menyadari keberadaannya. Setelah sampai di dekat Nadia, Galaksi langsung menarik pinggang Nadia dan memeluknya dengan erat. Nadia yang terkejut pun refleks menjerit. "Ah, Mas Laksi, apa yang kamu lakukan di sini, Mas?" Teriak Nadia yang tidak bisa berkutik saat Galaksi mendekap tubuhnya dengan erat. "Aku hanya ingin meminta pertanggungjawaban dari kamu sayang. Apakah kamu tidak ingat apa yang kamu 57 lakukan padaku tadi malam? Memangnya kamu menganggap aku ini pria murahan dan bisa kamu tinggalkan begitu saja setelah kamu lecehkan?" bisik Galaksi di telinga Nadia. Aku tidak sengaja, Mas. Aku tidak bermaksud melecehkan kamu, aku mabuk dan tidak sadar melakukan itu sama kamu, Mas," jawab Nadia yang sudah memejamkan matanya karena Galaksi mendaratkan kecupan di pundaknya. "Hentikan, Mas. Jangan lakukan itu, katakan bagaimana aku harus menebusnya?" tanya Nadia dengan suara yang sudah terbata menahan gair 4H, karena tangan Leksi terus mencengkram pinggangnya dengan kuat dan bibir Galaksi sudah menyusuri pundak Nadia. "Apa aku boleh membalas apa yang kamu lakukan sama aku tadi malam, Dek?" tanya Galaksi sembari berbisik di telinga Nadia. "Tidak, Mas. Jangan lakukan itu. Serius tadi malam aku tidak sadar," ujar Nadia sembari memejamkan matanya saat tangan kekar Galaksi mengelus punggungnya. Galaksi menarik dagu Nadia, dia langsung menyambar bibir mungil wanita cantik itu. Nadia membelahkan matanya karena terkejut mendapatkan serangan mendadak dari Galaksi. Namun setelahnya Nadia memejamkan matanya, membalas apa yang dilakukan oleh Galaksi. Keduanya saling memanggut, melumat dan membelit lidah mereka. Galaksi pun terkejut saat mendapat balasan dari Nadia, padahal dia tadi mengira kalau Nadia pasti akan menamparnya. Cukup lama mereka saling bertukar selaiva, dan setelah puas Galaksi pun melepaskan tautan bibit mereka. "Kamu harus bertanggung jawab, Dek, kamu sudah melecehkan aku tadi malam. Kamu harus menikahiku," ujar Galaksi yang membuat Nadia menelan ludahnya kasar. "Tetapi aku seorang wanita, Mas," ujar Nadia yang sudah tidak bisa berkutik. "Memangnya ada larangan seorang wanita menikahi pria? Kamu yang melakukannya terlebih dulu sama aku. Jadi kamu harus bertanggung jawab," ujar Galaksi yang membuat Nadia gelagapan. "Tapi Mas, aku masih dalam masa idah. Tidak mungkin aku menikah sama kamu," tanya Nadia yang sudah merasa mulai terpojok. "1 bulan lagi Nadia, 1 bulan lagi masa idahmu akan selesai, dan aku akan meminta restu sama Mama dan Papa dulu," ujar Galaksi yang membuat Nadia semakin bingung. "Tapi kita tidak saling mencintai, Mas?" tanya Nadia yang masih mencoba mencari alasan lain. "Siapa bilang? Aku mencintai kamu. Dan sudah lama aku menaruh hati sama kamu, Dek, kalau kamu memang belum mencintai aku. Aku akan membuat kamu mencintaiku nanti," ujar Galaksi sembari memutar tubuh Nadia membelakangi dia dan memeluk Nadia dari belakang. "Berikan kesempatan aku untuk membalas apa yang kamu lakukan sama aku tadi malam, Dek, walaupun aku adalah seorang duda, tapi aku duda perjaka. Aku belum pernah melakukan apapun dengan wanita lain," bohong Galaksi.
Padahal dia sering menyewa wanita malam hanya untuk menuntaskan hasratnya walaupun hanya meminjam tangan wanita-wanita itu saja. Tapi aku juga janda perawan Mas, gumam Nadia namun dia tidak mampu mengutarakannya langsung pada Galaksi. Galaksi mendaratkan kecupan di tengkuk Nadia, dan itu sukses membuat wanita cantik itu mulai menggeliat. Apalagi salah satu tangan Galaksi meraba perut rampingnya. Sebenarnya Galaksi sendiri juga tidak tahan dengan posisi seperti ini, namun dia hanya ingin bermain-main dan melihat reaksi Nadia saja. Ark, Mas. Please jangan lakukan itu, rengek Nadia sembari meremas pinggiran kolam. Tubuh gadis cantik itu menegang saat tangan Galaksi sudah berada di salah satu bulatan kenyalnya. Galaksi sangat gemas, ingin rasanya pria tampan itu membawa Nadia ke dalam kamar. Namun dia sadar sekarang belum saatnya. 58. Mas Laksi. Please lepaskan aku. Jangan lanjutkan Mas, karena aku tidak akan tahan, ujar Nadia yang sudah berkali-kali mengeluarkan suara-suara indahnya. Galaksi yang menyadari reaksi Nadia yang berlebihan pun perlahan melonggarkan pelukannya. Sedangkan Nadia langsung naik ke pinggiran kolam dan berjalan cepat meninggalkan Galaksi masuk ke dalam apartemennya, dengan tetesan air yang mengalir di seluruh lantai. Galaksi yang melihat itu pun menjambak rambutnya, sepertinya dia sudah memancing sisi lain dari diri Nadia. Apa dia sensitif itu? Gumam Galaksi dalam hati. Dia akan mencari tahu sendiri apakah memang Nadia sangat sensitif dengan sentuhan seorang pria. 59. 7. Galaksi menatap Nadia yang berjalan meninggalkan dia dan masuk ke dalam apartemennya dengan tubuh yang masih basah. Galaksi meremas rambutnya sendiri merasakan kepalanya yang seperti mendidih. Lu sendiri yang cari perkara Laks. Gumam Galaksi sembari menenggelamkan tubuhnya ke dalam air kolam. Dia menyelam ke sana kemari untuk mendinginkan rasa panas di tubuhnya. Mengingat lekuk tubuh seksi Nadia membuat otaknya mendidih. Dia sengaja berenang untuk meredam gejolak di dalam dirinya. Sedangkan Nadia langsung masuk ke dalam kamarnya, dia juga ingin mengguyur tubuhnya dengan air dingin. Kelakuan Galaksi benar-benar membuat sesuatu yang sudah lama tertidur dalam diri Nadia kembali bangkit. Mas Laksi. Kamu benar-benar meresahkan, gumam Nadia sembari melepas bikini yang dia kenakan. Dia mengguyur tubuhnya dengan aliran air dingin dari shower. Setelah mandi, Nadia berganti pakaian. Dia membalut tubuhnya dengan dress rumahan sederhana namun tetap menampilkan aura kecantikannya. Dia keluar dari kamar dan bertemu dengan Bi Inem. Apa Mas Laksi sudah pulang Bi? Tanya Nadia sembari celingak-celinguk mencari keberadaan Galaksi. Belum Nona, Tuan Galaksi sepertinya masih berenang, jawab Bi Inem sembari tersenyum. Kalau begitu buatkan dia minuman segar Bi, setelah itu Bibi dan Mbak Ika boleh pulang, ujar Nadia yang diangguki oleh Bi Inem. Nadia berjalan menuju dapur, dia mengambil air mineral dari dalam kulkas dan menenggaknya hingga tinggal separuh. Dia menepuk-nepuk pipinya yang terasa panas. Nadia menjadi gugup saat mengingat ucapan Galaksi yang ingin dia bertanggung jawab dan menikahi pria tampan itu. Gila, emangnya gue harus nikahin dia? Ini benar-benar nggak masuk akal, guman Nadia sembari menggeleng-gelengkan kepalanya. Galaksi masih berenang ke sana kemari, namun beberapa saat kemudian Bi Inem membawa nampan yang berisi segelas jus orange di tangannya. Silakan minumannya Tuan, nanti kalau Tuan perlu apa-apa silakan cari sendiri di dapur. Jubah mandinya juga saya taruh di sini, hari ini saya sama Ika mau pulang lebih cepat, ujar Bi Inem yang membuat Galaksi menolehkan kepalanya. Oke Bi, terima kasih, jawab Galaksi keluar dari dalam air. Pria tampan itu langsung naik dan duduk di kursi santai yang ada di pinggiran kolam itu. Galaksi menyambar jubah mandi yang disiapkan oleh Bi Inem dan memakainya. Apa ini kode? Berarti hari ini Nadia sendirian di apartemen, gumam Galaksi sembari senyum-senyum sendiri tidak jelas.
Galaksi menenggak jus jeruk yang dibawakan oleh Biinem, dia merebahkan tubuhnya dari kursi malas. Sembari memejamkan matanya. Setelah menghabiskan jus jeruk yang ada di tangannya, Galaksi beranjak dari tempatnya. Dia menyambar kaos dan celana pendeknya, dia berjalan masuk ke dalam apartemen Nadia. 60. Galaksi menatap setiap sudut ruang tengah, namun dia tidak mendapati siapapun di sana. Galaksi menaruh kaos dan celana pendeknya di atas sofa, dia berjalan menuju dapur untuk menaruh gelas jus yang sudah dia minum tadi. Setelah sampai di dapur, Galaksi tersenyum saat melihat Nadia yang sedang mencuci gelas di wastafel. Tanpa suara pria tampan itu berjalan dan memeluk Nadia dari belakang. "Ark, iseng banget sih mas." Teringat Nadia sembari membalik tubuhnya. Nadia mendongak menatap penampilan Galaksi yang terlihat seksi, tubuhnya hanya berbalik jubah mandi milik almarhum Tuan Gilang yang masih baru. Rambutnya yang basah dan tetesan air yang mengalir di leher pria tampan itu membuat Nadia meneguk ludahnya berkali-kali. "Pulang sana mas. Kamu harus ganti baju daripada nanti masuk angin," ujar Nadia sembari mendorong dada Galaksi. Baru saja dia bisa menghilangkan pikiran kotornya, sekarang Galaksi sudah mulai bertingkah lagi. "Kamu kok ngusir aku sih, Dek?" tanya Galaksi sembari mencengkram kedua pundak Nadia. Bukan begitu mas. Sebentar lagi ibu pulang, kalau ibu melihat kita dengan posisi seperti ini ibu pasti salah paham. Takutnya ibu berpikir aku berbuat aneh-aneh sama kamu, ujar Nadia yang membuat Galaksi tersenyum. "Ya udah nggak apa-apa, sekalian aku mau minta restu. Lagian aku sudah dilecehkan sama putrinya, kalau kamu nggak mau nikahin aku. Biar aku kasih tahu mama sama papaku dan ibu kamu kalau kamu sudah menyentuh aku," ujar Galaksi yang membuat Nadia mendelikkan matanya. "Mas, kamu kok seperti anak kecil sih? Masak hal begituan mau kamu omongin sama orang tua?" tanya Nadia yang sudah mulai tersulut emosinya. "Ya biarin, orang kamu yang sudah menyelecehkan putra mereka yang masih polos ini. Pokoknya kamu harus janji sama aku, setelah masa idah kamu selesai kamu harus nikah sama aku, nggak ada bantahan. Kalau kamu nolak biar aku minta pertanggungjawaban sama ibu kamu," ujar Galaksi sembari tersenyum licik menatap wajah ketakutan Nadia. "Mas, jahat banget sih kamu," teriak Nadia sembari meninju dada Galaksi. "Aku nggak mau tahu, pokoknya kamu harus tanggung jawab," ujar Galaksi sembari mencekal tangan Nadia dan menarik gadis cantik itu sampai tubuh mereka menempel. "Lepasin mas." "Iya aku janji," ujar Nadia yang mulai ketakutan. Takut kalau Galaksi mulai menyentuhnya lagi dan dia tidak bisa mengendalikan diri. "Oke aku pulang sekarang, tapi kamu harus tepatin janji. Kalau kamu sampai ingkar, aku bakal bilang sama orang tua kita," ancam Galaksi sembari mendaratkan kecupan di kening Nadia dan berbalik meninggalkan hadiah yang masih melongo. Saat langkahnya sudah jauh, Galaksi berhenti, dia menoleh dan tersenyum. "Mulai hari ini kita pacaran, dan jangan pernah berdekatan sama pria manapun," ujar Galaksi yang membuat Nadia mendelikkan matanya. "OMG, dia bukan ABG kan, kenapa kelakuannya kayak anak umur L8 tahunan. Pakai ngancem-ancem segala lagi, terus mau ditaruh di mana muka gue kalau sampai para orang tua tahu," ujar Nadia sembari menghantar-hentakkan kakinya. Galaksi tidak bisa menyembunyikan senyumannya, pria tampan itu keluar dari dalam apartemen Nadia sembari bersenandung. 61. Di tempat lain. Ayudhya masih mencoba bersikap tenang pada sang suami. Dia ingin mencari tahu sendiri apakah memang suaminya itu benar-benar bermain gila di belakangnya. Ayudhya menatap suaminya yang sedang tertidur pulas di atas ranjang. Ardiansyah benar-benar terlihat tanpa beban hari ini. Bahkan dia masih bisa bersantai dan tidur padahal tadi pagi dia baru saja berdebat dengan Ayudhya. Handphone Ayu berdering, dia terkejut karena melihat nama papa mertuanya. "Iya pak, ada apa?"
Tanya Ayudhya pada orang di seberang. Bagaimana suami kamu, apakah dia terlihat aneh? Tanya Surya Diningrat karena dia sudah mengetahui cerita tentang Ardiansyah dari Ayu. Dia sedang tidur Pak, kelihatannya dia kelelahan. Papa harus mengawasi Mas Ardi, kalau perlu suruh orang untuk membuntuti kemanapun dia pergi. Ayu yakin dia sudah bermain gila di belakang Ayu Pak, ujar Ayudhya sembari menggepalkan tangannya. Biar nanti Papa suruh orang untuk menaruh alat pelacak di mobil suami kamu, agar kita tahu kemana saja dia pergi. Iya Pak, mungkin itu cara yang aman supaya Mas Ardi tidak curiga kalau kita memata-matai, ujar Ayu lalu mematikan sambungan telepon bersama mertuanya. Beberapa saat kemudian, Elang langsung masuk ke dalam rumah setelah pulang dari perusahaan. Pemuda itu mencari keberadaan sang mama. Sepertinya ada kabar yang akan disampaikan oleh pemuda itu. Mama, panggil Elang saat melihat mamanya keluar dari kamar. Ada apa Elang? Kenapa muka kamu tegang seperti itu? Tanya Ayudhya sembari menyongsong kedatangan sang putra. Ini gawat mah, insiden yang terjadi di proyek kita sudah tersebar di internet. Sepertinya ada salah satu keluarga korban yang menyebarkan kejadian itu. Sekarang di perusahaan sedang heboh mah. Beberapa investor sudah menarik diri, kalau sampai ini berlanjut dan proyek besar kita gagal, kita pasti akan kehilangan semuanya mah, ujar Elang yang membuat Ayudhya langsung memundurkan langkahnya sampai tubuhnya membentur. Dinding. Tidak. Kita harus segera mencari cara agar ini semua tidak berlanjut. Cepat kamu hubungi kakek kamu, suruh kakek mengatasi masalah ini. Kalau sampai semua investor kita menarik diri, perusahaan peninggalan kakek kamu akan hancur, ujar Ayudhya dengan tangan yang bergetar. Elang pergi dari rumahnya, dia ingin segera berbicara dengan Surya Diningrat membahas cara untuk menghentikan kabar yang beredar tentang perusahaan sang mama. Sedangkan Ayudhya, langsung masuk ke dalam kamarnya. Dia membangunkan Ardiansyah yang sekarang masih tertidur pulas. Mas Ardi. Bangun Mas. Ujar Ayu sembari mengguncang-guncangkan tubuh sang suami. Ardiansyah membuka matanya lebar satu lebar karena terkejut dengan suara sang istri. Dia mencoba untuk bangun dan menyandarkan tubuhnya di kepala ranjang. Ada apa sih Yu? Kenapa kamu membangunkan aku kasar seperti itu? Tanya Ardiansyah yang masih mencoba mengumpulkan nyawanya. Perusahaan kita ada masalah besar Mas. Insiden yang terjadi di proyek kita sudah menyebar luas. Beberapa investor menarik diri, kalau itu terus berlarut-larut perusahaanku akan hancur Mas, ujar Ayudhya yang membuat Ardiansyah terkejut. 62. Ardiansyah memang tidak begitu ikut campur dengan perusahaan sang istri, dia sendiri sudah disibukkan oleh perusahaan Surya Diningrat. Ardiansyah juga tidak begitu tahu-menahu tentang proyek dikerjakan oleh istrinya, makanya Ardiansyah terkejut mendengar ucapan Ayudhya. Tenang saja, kita cari cara sama-sama supaya investor yang lain tidak ikut meninggalkan kita, ujar Ardiansyah mencoba menenangkan sang istri. Ayudhya memeluk tubuh Ardiansyah dengan erat, dia menangis sesegutan di pelukan suaminya. Handphone Ardiansyah yang ada di bawah bantal yang dia gunakan untuk tidur tadi bergetar. Dia melirik handphone itu, dan menemukan nomor asing di sana. Ardiansyah yakin kalau itu adalah nomor Larasati. Aku mau ke kamar mandi dulu Yu, kebelet, ujar Ardiansyah sembari mendorong tubuh Larasati hingga pelukan mereka terlepas. Larasati yang masih menangis pun terkejut, dia hanya bisa menatap suaminya yang menyambar handphone yang ada di sampingnya dan berlari masuk ke kamar mandi. Di saat seperti ini tapi kamu masih mementingkan handphone Mas, ujar Ayudhya sembari mengusap air matanya. Sedangkan di kamar mandi, Ardiansyah mengotak-atik handphonenya. Dia melakukan panggilan pada nomor yang memanggilnya tadi. Halo, aku kangen Mas, aku nggak enak badan. Apa kamu mau datang ke sini, Mas? Rengek suara di seberang. Iya sayang, aku akan ke sana. Kirimkan alamatnya,
ujar Ardiansyah penuh semangat. Tidak perlu Mas, orangku sudah menjemput Mas di depan. Kamu nggak perlu bawa mobil sendiri, jawab Larasati yang langsung mematikan sambungan teleponnya. Sayang. Ardiansyah menghela nafas kasar karena sambungan telepon mereka dimatikan secara sepihak oleh sang istri. Ardiansyah menghirup nafas dalam-dalam, lalu menghembuskannya perlahan. Dia keluar dari kamar mandi dengan ekspresi datar. Aku mau keluar sebentar Yu, ada urusan yang harus segera aku selesaikan. Nanti aku bantu cari cara untuk mengatasi masalah perusahaan kamu, ujar Ardiansyah yang membuat Ayu membelalakkan matanya. Mas, aku ini sedang ada masalah Mas. Tega-teganya kamu meninggalkan aku begitu saja. Ujar Ayudhya namun tidak digubris oleh Ardiansyah. Maaf Yu, aku harus pergi sekarang, ujar Ardiansyah yang langsung berjalan cepat keluar dari kamarnya. Dia tidak memperdulikan Ayudhya yang terus berteriak-teriak memanggil namanya. Mas, Mas Ardi. Keterlaluan sekali kamu Mas. Teriak Ayudhya namun suaminya sudah keluar dari kamarnya. Ayudhya melemparkan semua barang yang ada di dalam kamar itu, namun beberapa saat kemudian dia langsung lari keluar menyusul sang suami. Ayudhya berlari keluar dari rumahnya, namun dia mendapati mobil suaminya masih berada di garasi. Ayudhya membelalakkan matanya saat melihat Ardiansyah masuk ke dalam mobil lain. Dia mengejar sembari berlari keluar dari gerbang, namun mobil itu sudah melesat jauh. Maaf ya para reader, mungkin hari ini nggak bisa double up. 63. 8. Galaksi berkunjung ke rumah kedua orang tuanya, sekaligus dia ingin menyampaikan kabar bahagia untuk Papa Arga dan Mama Nina. Pria tampan itu masuk ke dalam rumah kedua orang tuanya sembari bersenandung ria. Mama Nina dan Papa Arga yang sedang bersantai di ruang keluarga pun terkejut melihat kedatangan putranya. Ada angin apa tiba-tiba kamu pulang, apa kamu lagi patah hati? Tanya Papa Arga yang membuat Galaksi mencerminkan bibirnya. Galaksi langsung duduk di samping Mama dan Papanya, dan menyandarkan kepalanya di pundak Mama Nina. Sebentar lagi Galaksi mau menikah Pah. Mungkin keinginan Papa memiliki cucu akan segera terwujud, ujar Galaksi yang membuat Papa Arga dan Mama Nina menegakkan tubuhnya. Serius kamu San, memangnya gadis mana yang mau menerima kamu? Tanya Papa Arga yang membuat Galaksi memutar bola matanya malas. Kenapa harus gadis? Janda lebih menggoda Pa, jawab Galaksi yang membuat Papa Arga menghela nafas kasar. Memangnya Nadia mau kamu nikahi, jangan cuma menghayal kamu San. Kalau menghayal terlalu tinggi nanti kalau jatuh sakit, ledek Papa Arga. Papa kok menghina anak sendiri sih Pah? Ya pastilah Nadia mau menikah sama Galaksi. Orang dia sendiri yang bilang tadi. Tapi nunggu bulan lagi setelah selesai masa idah Galaksi bakalan tancap gas, ujar Galaksi penuh semangat. Mama sama Papa cuma bisa berdoa nak, semoga semua harapan kamu bisa terkabul secepatnya. Kami juga ingin segera menimang cucu, bahkan sekarang Mas Harun dan Santi sudah punya cucu segede itu, Mama jadi ngiri, ujar Mama Nina sembari menggenggam tangan Galaksi. Kalau memang Mama sudah kepengen banget, bagaimana kalau Galaksi buatkan sekarang, siapa tahu cepat jadi. Ujar Galaksi yang membuat Mama Nina dan Papa Arga mendelikkan matanya. Bercanda kamu nggak lucu San. Kita maklumi kalau tentang Rafael sama ibu dari putranya karena memang mereka tidak sengaja, tapi kalau kamu mau sengaja bikin cucu buat Papa dan Mama sebelum menikah lebih baik Papa potong burung kamu biar sekalian nggak bisa buat cucu. Papa sama Mama mau minta cucu sama Indra atau Mentari saja, ujar Papa Arga yang membuat Galaksi mendelikkan matanya. Refleks dia langsung memegangi senjata kebanggaannya dan itu sukses membuat Papa Indra terkekeh. Galaksi cuma bercanda Pah, masak masih perjaka langsung dipotong. Sayang dong Pah, bahkan Galaksi belum merasakan nikmatnya surga dunia. Ancaman Papa serem banget,
ujar Galaksi sembari bergidik ngeri. Lagian kamu bercandanya juga ngawur. Kamu pikir buat anak sekarang besok langsung keluar. Kalau bisa begitu pasti papa bikin anak yang banyak. Sayangnya kita harus menunggu 9 bulan lagi, masak menunggu bulan saja kamu sudah nggak tahan. Tanya Papa Arga sembari menepuk-nepuk bahu putranya. Pembicaraan dan perdebatan ayah dan anak itu berlanjut. Padahal mereka jarang sekali bertemu, sekalinya bertemu pasti mereka akan gontok-gontokan. Di tempat lain, Ardiansyah sudah sampai basement apartemen di mana Laras berada. Dia bahkan tidak ingin memikirkan Ayu yang pasti sekarang dia sedang mengamuk di rumahnya. 64. Silakan naik tuan, Nyonya Laras ada di apartemen nomor 110, ujar sopir yang menjemput Ardiansyah tadi sembari menyerahkan kunci apartemen padanya. Terima kasih Pak, jawab Ardiansyah sembari menerima kunci pintu apartemen itu lalu dengan senyuman lebarnya melangkahkan kakinya. Setelah menaiki lift ke lantai 10, Ardiansyah mencari nomor apartemen L10. Dia tersenyum setelah mendapatkan pintu apartemen itu. Tanpa ragu lagi Ardiansyah langsung membuka pintu itu dengan kunci yang diberikan oleh sopir tadi. Ardiansyah masuk, dia tidak mendapati siapapun di sana. Namun dia mencium aroma kopi yang sangat harum, Ardiansyah terus melangkah. Pria parubaya itu terus berjalan hingga dia sampai di dapur. Dia bisa melihat Larasati yang sedang mengenakan gaun tidur seksi dengan tali spaghetti yang panjangnya hanya sebatas setengah paha. Rambut panjangnya terurai, kulit punggungnya yang putih dan mulus membuat jantung Ardiansyah berdegup sangat kencang. Tanpa permisi pria parubaya itu langsung memeluk Larasati dari belakang. "Kamu sudah sampai Mas?" tanya Larasati sembari membalikkan tubuhnya menghadap Ardiansyah. Larasati mencoba menampilkan senyuman indahnya, dan itu sukses membuat hati Ardiansyah meleleh. "Aku sudah kangen banget sama kamu Mas, padahal tadi malam kita sudah melakukannya 2 kali. Tapi aku menginginkannya lagi sekarang," rengek Laras sembari menyandarkan kepalanya di dada bidang sang suami. Larasati bisa merasakan getaran sesuatu dari balik celana bahan yang dikenakan oleh sang suami. "Handphone kamu bergetar Mas, angkat saja." "Siapa tahu penting," ujar Larasati. Ardiansyah merogoh handphone yang ada di saku celananya, dia menghela nafas kasar saat melihat nama sang istri di layar handphonenya. Tanpa pikir panjang, Ardiansyah langsung mengangkat panggilan dari Ayu. Sedang tanpa Ardiansyah sadari Ayu sudah menarik gesper yang dia kenakan, dia juga melepas celana bahan yang sekarang masih dikenakan oleh Ardiansyah. "Iya Yu. Kamu itu kemana sih Mas? Kenapa tidak bawa mobil sendiri? Memangnya kamu pergi kemana?" teriak Ayu dari seberang. "Kamu tenang dulu Ayu, aku sedang menemui rekan bisnisku. Aku akan meminta dia untuk menjadi investor di proyek kamu sekarang ini," hujan Ardiansyah yang ngisi mencoba mencari alasan yang tepat. Namun Ardiansyah terkejut saat menyadari Larasati sudah berjongkok dan memasukkan senjata kebanggaannya ke mulut mungil wanita itu. "Ah!" pekik Ardiansyah tanpa sadar. "Kenapa Mas? Kamu lagi ngapain?" teriak Ayu dari seberang. Ayu curiga dengan apa yang sedang dilakukan suaminya saat ini. "Sudah ya Yu, aku mau bicara dengan rekan bisnisku dulu. Kamu ganggu saja kabar baiknya," ujar Ardiansyah mematikan sambungannya secara sepihak. Ardiansyah langsung melempar handphonenya ke atas kabinet. Dia ingin menikmati apa yang sedang dilakukan sang istri pada senjata kebanggaannya. Tanpa Ardiansyah sangka, jarinya tidak mengenai icon merah dan sampai sekarang panggilannya masih tersambung. "Mas. Mas Ardi. Aku belum selesai ngomong Mas," teriak Ayu dari seberang. Namun dia menutup mulutnya saat mendengar suara di saat suaminya dari seberang. 65. "Aark. Sayang. Apa yang kamu lakukan?" tanya Ardiansyah sembari menundukkan kepalanya melihat Larasati yang memaju mundurkan mulutnya dan menghisap senjata kebanggaannya dengan kuat.
Jujur ini adalah pengalaman pertama Ardiansyah seumur hidupnya. Dari dulu Ardiansyah memang melakukan hubungan suami istri yang wajar-wajar saja dengan kedua istrinya. Dia tidak pernah melakukan oral S3 kilodetik bahkan dengan Ayudhya. Di seberang, Ayudhya membekap mulutnya, handphonenya masih menempel di telinganya. Jantungnya berdegup sangat kencang seakan ingin meledak saja. Apalagi dia terus mendengar suara suaminya mendesis dan mendesah. Sedangkan Larasati melirik handphone yang ada di sampingnya, dia tahu kalau panggilan Ardiansyah dan Ayudhya belum berakhir. Larasati yakin Ayudhya bisa mendengar suara desahan suaminya. "Aark, sayang, aku tidak tahan mau keluar." Pekik Ardiansyah saat merasakan Ayudhya menghisap senjata kebanggaannya dengan kuat. Suara desahan Ardiansyah benar-benar nyaring di telinga Ayudhya. Wanita parubaya itu menencengkram ujung dress yang dia kenakan, air matanya sudah mengalir deras. Dia bisa membayangkan apa yang sedang dilakukan oleh sang suami di seberang. Nafas Ardiansyah terengah-engah, dia tersenyum melihat Larasati melepaskan mulutnya dari senjata kebanggaannya yang sudah menyemburkan cairan kental putihnya mulut Larasati. Wanita cantik itu menyambar tisu yang ada di dekatnya dan mengeluarkan semua cairan sang suami pada tisu. "Itu, kamu benar-benar nakal sayang. Kamu bisa memuaskan aku hanya dengan mulutmu saja. Apa aku juga boleh melakukannya sama kamu?" Tanya Ardiansyah yang langsung menyerang leher Larasati dan menghisapnya dengan kuat. "Aark, Mas Ardi." Pekik Larasati sengaja mengeraskan suaranya. Setelah itu tangan Laras terulur menekan ikon merah di handphone sang suami. Sedangkan di seberang, Ayudhya sedang meringkuk di lantai. Dia menangis sekencang-kencangnya saat mendengar suara manja perempuan lain di seberang yang menyebut nama suaminya. "Mas, tega kamu Mas!" teriak Ayu sembari menangis meraung-raung. Sedangkan di apartemen Larasati, Ardiansyah mendekap erat tubuh istri keduanya itu. Tidak dipungkiri setelah pertemuannya dengan istri keduanya, jiwa muda Ardiansyah kembali berkobar. Dia seperti anak ABG yang baru merasakan jatuh cinta. "Kalau kamu ingin sekarang ayo kita ke kamar sayang," ujar Ardiansyah namun tangannya ditahan oleh Larasati. "Aku pengen di sini Mas. Kita bebas melakukan apapun di sini. Tidak ada siapa-siapa, aku ingin menyatukan tubuh kita di sini saja," bisik Larasati sembari melepas satu persatu kancing kemeja yang dikenakan oleh sang suami. Ardiansyah pasrah, dia memejamkan matanya saat Larasati menarik kemejanya hingga terlepas. Sejujurnya seumur hidup Ardiansyah belum pernah melakukan penyatuan di tempat lain selain di kamar. Namun demi menuruti keinginan sang istri, dia akan berusaha membahagiakan istrinya saat ini. Larasati menyembunyikan senyumnya, dia tahu pasti sekarang Ayudhya sedang menangis meraung-raung di rumahnya. Dia memang sengaja mengajak Ardiansyah bertemu, karena Laras tahu Ayu sedang tidak baik-baik saja. Laras yakin setelah ini Ayudhya akan semakin gila, apalagi dia akan semakin curiga pada Ardiansyah kalau Ardiansyah memiliki wanita lain di luar. 66. Sedangkan di apartemen Nadia, gadis cantik itu berguling-guling di atas tempat tidur, dia sangat kesepian. Andini memang sengaja ditugaskan oleh Nadia untuk membantu Samuel mengurus rencana ML Group untuk mengambil alih perusahaan Ayudhya. Rencana Laras dirancang dengan matang bersama Samuel. Memanfaatkan insiden yang terjadi di proyek pembangunan apartemen mewah perusahaan Ayudhya. Mereka semua menggunakan media untuk menekan para investor agar mengurungkan niatnya menjadi penyuntik dana untuk proyek besar itu. Supaya nanti Ayudhya dan Surya Diningrat tidak bisa berkutik dan mau tidak mau akan menerima tawaran ML Group yang akan menjadi satu-satunya investor dengan syarat 90% saham milik Ayudhya harus menjadi jaminan. Itu sama saja Ayudhya harus siap kehilangan perusahaannya. Nadia mengotak-atik handphonenya, dia ingin sekali menghubungi Galaxy.
Entah kenapa yang terlintas di otaknya sekarang adalah galaksi bukan orang lain, nama Nadia hanya diam memandangi handphone itu tanpa berani menghubungi galaksi. Kenapa si otak gue jadi kacau kayak gini? Kenapa gue malah terbayang-bayang wajah Mas Laksi? Bahkan sentuhan tangannya di leher dan perutku masih terasa, gumam Nadia sembari menggeleng-gelengkan kepalanya. Tanpa Nadia ketahui, sekarang sebenarnya galaksi sudah berada di depan pintu apartemennya. Pria tampan itu sudah menenteng makanan untuk dia berikan pada Nadia. Kenapa gue udah kangen banget sama dia? Gue pengen peluk dan mendekap erat Nadia, gumam galaksi dalam hati. Dia sudah mulai memencet bel pintu apartemen Nadia. Oh, 52, 67, 9. Damar kerasan di apartemen Rere, sudah seperti raja yang dilayani oleh ratunya. Rere yang memang dasarnya tidak tegaan menembuatkan bubur untuk Damar, bahkan dia menyuapi pria tampan itu. Kamu sudah pantas jadi istri Re, bagaimana kalau menikah saja sama aku? Tanya Damar yang sekarang sedang duduk di ruang tengah sembari ngemil buah-buahan segar bersama Rere. Jangan mimpi kamu Mas. Aku nggak mau menikah sama bekas banyak perempuan, enak aja aku yang masih ting-ting belum tersentuh siapapun dapat suami yang suka celap-celup seperti kamu, ujar Rere yang membuat Damar mengerucutkan bibirnya. Jujur sebenarnya hati Damar sedikit tercubit dengan ucapan Rere, namun mengingat apa yang katakan Rere itu adalah kenyataan, Damar pun mencoba untuk menerimanya dengan lapang dada. Memangnya pria bejat seperti aku tidak layak mendapatkan kesempatan kedua ya Re? Dulu memang mungkin aku sedang hilaf, tapi setelah aku mengenal kamu aku mencoba memperbaiki diri supaya aku layak untuk bisa mendapatkan hati kamu, ujar Damar sembari menundukkan kepalanya. Rere yang mendengar ucapan Damar pun menelan ludahnya kasar, dia sadar mungkin terlalu kasar mengatai Damar. Sudah deh Mas, nggak usah drama. Lebih baik kamu tidur saja, ujar Rere sembari masukkan potongan melon ke mulut Damar. Kamu itu aneh Re, aku disuruh tidur tapi kamu memasukkan makanan ke mulut aku. Ujar Damar dengan suara yang tidak jelas karena mulutnya penuh dengan buah melon. Re, kali ini aku bicara serius sama kamu. Apakah benar aku memang tidak layak untuk mendapatkan hati kamu? Apa aku sehina itu Re? Apakah kamu benar-benar akan menutup hati kamu rapat-rapat untukku? Tanya Damar yang memang benar-benar terlihat serius. Rere yang ditatap seperti itu pun gelagapan, dia bingung harus menjawab apa. Tapi jujur dia memang sudah melihat perubahan yang signifikan dari kelakuan bosnya itu. Rere juga tahu Damar sudah tidak pernah lagi dekat dengan gadis manapun, bahkan dia juga tidak pernah keluar malam seperti dulu. Kita lihat saja nanti Mas, kalau memang kamu benar-benar serius berubah mungkin aku akan memberikan kesempatan sama kamu. Buktikan saja kalau kamu memang layak mendapatkan hatiku, ujar Rere yang membuat mata Damar langsung berbinar. Pria tampan itu menyambar tangan Rere, menggenggamnya dengan erat. Dia menciumi punggung tangan Rere berkali-kali membuat Rere menghela nafas kasar. Terima kasih ya Re, aku akan buktikan sama kamu dan semua orang kalau aku berhak dan layak mendapatkan kesempatan kedua. Aku akan memperbaiki diri dan belajar menyelesaikan tanggung jawab aku, ujar Damar sembari menggenggam erat tangan Rere. Ya sudah Mas, aku mau ke kamar mandi, kamu istirahat dulu, nanti kalau sudah enakan cepat pulang ke apartemen kamu. Nggak enak kalau ketahuan orang lain kita berada di apartemen yang sama, kita bukan muhrim, ujar Rere sembari beranjak dari duduknya meninggalkan Damar yang masih melongo. 68. Di tempat lain, Surya Diningrat dan Elang mulai kebingungan. Satu persatu investor di proyek perusahaan milik Ayudhya menarik diri. Kalau mereka tidak segera mendapatkan investor baru, perusahaan milik Ayudhya terancam gulung tikar. Surya Diningrat dan Elang ingin menemui Ardiansyah dan Ayudhya untuk membahas masalah ini.
Namun saat mereka sampai di rumah yang ditinggali Ardiansyah dan Ayudhya, mereka berdua mendapati Ayudhya yang sedang mengamuk di rumahnya. Dia menghancurkan beberapa barang-barang sembari menangis meraung-raung. Elang dan Surya yang melihat itu pun terkejut, mereka langsung berlari mendekati Ayudhya. "Mama, apa yang Mama lakukan? Mana Papa Mah?" tanya Elang sebari mencekal tangan sang mama. Keadaan Ayudhya seperti orang gila, rambutnya acak-acakan dan wajahnya dipenuhi jejak air mata. "Papa kamu pergi. Dia sudah berani bermain gila dengan wanita lain di belakang Mama. Dia tidak peduli walaupun sekarang Mama sedang dalam keadaan terpuruk." Teriak Ayudhya yang membuat Elang dan Surya Diningrat terkejut. "Apa yang kamu katakan Ayu? Apa kamu sudah gila?" bentak Surya Diningrat yang membuat Ayu semakin menangis meraung-raung. "Tidak Pak, sejak pulang pagi tadi Mas Ardi sudah berubah. Dia tidak peduli sama Ayu walaupun Ayu sedang kesulitan, dia pergi dijemput mobil Pak. Tadi Ayu mendengar Mas Adi sedang bermesraan dengan wanita di telepon, dia memang benar-benar sudah bermain gila dengan seorang wanita Pak." Teriak Ayu yang membuat Elang dan Surya Diningrat membeku. Surya Diningrat langsung mencari nomor sang putra, dia melakukan panggilan pada nomor Ardiansyah. Surya ingin mendengar sendiri apa benar Ardiansyah memang melakukan hal gila itu, atau hanya prasangka Ayu saja. Sekarang Ardiansyah sedang bermain kuda-kudaan dengan sang istri di dapur apartemen Larasati. Ardiansyah sedang memompa tubuh Larasati dari belakang. Larasati tersenyum saat melihat handphone Ardiansyah yang menyala di hadapannya. Posisi Larasati sedang menungging berpegangan pada meja kabinet, sedangkan Ardiansyah masih asik memacunya dari belakang. Dengan sengaja Laras mengangkat panggilan dari Surya Diningrat. Dia sengaja mengencangkan suara desahannya agar pria tua itu mendengar apa yang sedang dilakukan dia dan Ardiansyah. Mas Ardi, lebih cepat Mas. Aku mau keluar." Pekik Larasati sengaja mengeraskan suaranya agar Surya Diningrat mendengarnya. "Iya sayang, Mas juga sudah tidak tahan," jawab Ardiansyah sembari mendongakkan kepalanya menghentakkan pinggulnya semakin cepat dan dalam. Sayang. Mas keluar." Pekik Ardiansyah sembari memperdalam tusukannya. Mas Ardi." Pekik Larasati sembari mendongakkan kepalanya. Surya Diningrat yang ada di seberang pun membelalakan matanya, kepalanya terasa dihantam benda tumpul dengan keras. Membuat matanya berkunang-kunang saat mendengar suara laknat dari seberang telepon. Dia yakin kalau itu suara sang putra. Surya menjatuhkan handphonenya, dia memegang dadanya yang terasa nyeri. Elang yang melihat itu pun langsung menahan tubuh Surya Diningrat agar tidak terjatuh. "Kakek, ada apa kek?" teriak Elang sembari memapah tubuh Surya Diningrat. Sedangkan di apartemennya, Larasati menyunggingkan senyumnya sembari menekan icon merah di handphone Ardiansyah dan mematikan handphone itu. 69. Nadia sedang menonton film di ruang tengah sendirian, dia merasa kesepian. Karena itu janda cantik itu terus berguling-guling di atas kasur lantai yang empuk, padahal film yang dia tonton adalah film romantis. Namun dia tidak begitu memperhatikan filmnya. Nadia yang sedang menenggelamkan wajahnya di bantal pun langsung mendongak saat mendengar bel apartemennya berbunyi. Karena penasaran dengan siapa yang datang, Nadia pun langsung beranjak dari tidurnya. Tanpa melihat siapa yang ada di balik pintu, dia langsung membuka pintu itu lebar-lebar. Nadia menelan ludahnya dengan kasar melihat Galaksi sudah ada di hadapannya, pria yang sudah mengacaukan pikirannya dari tadi. "Hai sayang, aku bawakan makan malam untuk kamu," ujar Galaksi sembari mengangkat paper bag yang berisi makanan di hadapan Nadia. Pria tampan itu langsung menerobos masuk tanpa izin dari pemilik rumah. Nadia yang melihat itu mendengus kesal, ia menutup pintu apartemennya mengikuti langkah Galaksi. "Ibu mana dek? Aku juga belikan makanan untuk dia,"
ujar Galaksi sembari mencari keberadaan Larasati di dalam apartemen itu. Ibu ada Mas, dia nggak pulang, dia lagi bersenang-senang sama suaminya, jawab Nadia sembari mengerucutkan bibirnya dan langsung menjatuhkan diri ke atas kasur lantai di depan televisi. Mendengar ucapan Nadia, Galaksi tersenyum. Pria tampan itu perlahan berjalan ke dapur dan menaruh makanan itu di atas meja makan. Dia kembali ke ruang tengah menghampiri Nadia yang sedang tidur miring menghadap ke televisi besar itu. Kenapa tidak bersemangat seperti itu, Dek? Aku sudah di sini. Apa kita keluar saja jalan-jalan? Tanya Galaksi sembari menatap layar televisi yang menampilkan film dengan adegan berciuman di sana. Nadia tidak menjawab, gadis cantik itu malah menenggelamkan wajahnya di bantal. Galaksi yang melihat itu pun mengambil posisi langsung tiduran di samping Nadia dan itu sukses membuat Nadia terkejut. Kamu kok tiduran di sini sih, Mas? Duduk di atas sana, ujar Nadia yang sudah mulai was-was saat Galaksi menarik tubuhnya dan mendekatnya dengan erat. Nadia mencoba untuk duduk, dia merasa tidak nyaman saat Galaksi menenggelamkan wajahnya di tengkuk Nadia. Namun adegan yang ada di televisi membuat gadis cantik itu membeku, dia menelan ludahnya berkali-kali saat melihat adegan semi yang terpampang di depan matanya. Galaksi yang melihat itu pun tersenyum licik, kali ini dia akan mengetes reaksi tubuh Nadia lagi. Galaksi duduk, dia langsung menarik tubuh Nadia ke atas pangkuannya. Nadia membelalakan matanya saat tangan kekar Galaksi meraba perut rampingnya dan bibirnya sudah mendarat di pundak gadis cantik itu. Ark, Mas. Desahan manja lolos dari bibir Nadia saat Galaksi menghisap lehernya dan memasukkan tangannya ke dalam kaos Nadia. Suara desahan dari televisi membuat bulu kuduk Nadia semakin meremang, apalagi saat Galaksi mendaratkan tangannya di kedua bulatan kenyal Nadia dan meremasnya dengan lembut. 70. Ark, Mas. Hentikan. Pekik Nadia sembari menggeliat saat tangan Galaksi meremas kedua aset kembarnya yang memang tidak terbungkus kain kacamata. Nadia memang sengaja tidak memakai bra karena dia sedang sendirian di dalam apartemennya. 73. Anda mungkin juga menyukai. Lihat semua. FAFE. LEINEDU. Meralini Serndel. Celoya. 1 Strahaisi. ISTRIKEOUA. G0 CARKU. 104.4K0. 151.5K6 dan 108.0KO. 28.5KO. 96.9K. 146.7KO. 104.2K hak cipta. Istri kedua Pak Dosen. Dosen, Perj. Ajari aku jadi imammu. Gelora mematikan. Istri rahasia. Lamaran mendadak. CEO, Perjot. Merminister NI. 1. Hot Duda. Jam dari Su. CEO, Perjot. Rainer CEO, Perjot. Hyper. Duda, Kawi. Nyehu Adul. Nyehu Adul. Wanita Tan. 71. Menolakku lagi, bisik Rafael di telinga Yola. Yola masih membisu, tapi sekarang jantungnya semakin bertalu-talu. Apalagi Rafael mendaratkan kecupan di puncak kepalanya bertubi-tubi. Apakah kamu tahu aku seperti pria gila setelah malam itu? Aku merasa sangat bersalah karena tanpa sengaja aku sudah ngambil sesuatu yang berharga dari kamu. Aku mencarimu kemana-mana, menyuruh orang untuk mencari keberadaan wanita yang bahkan aku tidak tahu namanya, ujar Rafael yang membuat tubuh Yola langsung menegareng. Suara serak Rafael yang terdengar penuh emosi membuat bulu kutub Yola berdiri. Jujur, sebenarnya Yola sudah mulai nyaman dekat dengan Rafael. Namun entah kenapa dia masih ragu untuk menerima pinangan pria itu. Tapi sekarang dia sudah tidak bisa mengelak lagi, apalagi dia sudah berjanji kepada Mama Santi akan segera menikah dengan Rafael dan akan memberikan Kenzo keluarga yang
Yola memberanikan diri membalik tubuhnya menghadap Rafael. Ibu satu anak itu mendongak menatap wajah tampan ayah dari putranya itu. Dia langsung memeluk erat tubuh Rafael dan menyandarkan kepalanya di dada bidang pria itu. Rafael yang terkejut dan tidak menyangka Yola akan bersikap seperti itu pun membeku. Detak jantungnya semakin kencang, sehingga Yola pun bisa merasakan detak jantung Rafael yang memburu. Apa kamu tidak akan pernah meninggalkan aku, Mas? Aku tidak ingin kecewa lagi. Aku berharap janji kamu itu sungguh-sungguh, ujar Yola sembari mempererat pelukannya ke tubuh Rafael. Rafael tersenyum, baru kali ini Yola menyentuh tubuhnya dengan intim. Biasanya wanita itu sangat dingin, Yola selalu menjaga jarak dengan Rafael. Apa yang kamu pikirkan, sayang? Apa kamu memang masih ragu sama aku? Kamu boleh bertanya pada papa dan mama, apa yang terjadi pada hidupku selama 6 tahun ini. Aku sudah bersumpah dan berjanji di hadapan mama dan papa tidak akan menikahi wanita manapun sebelum aku menemukan kamu. Kalau memang seandainya kamu sudah bahagia dan memiliki keluarga, aku hanya ingin memohon maaf. Tapi kalau kamu masih sendiri, aku memang bersumpah akan menikahi dan membahagiakan kamu, karena sejak malam itu aku benar-benar jatuh cinta sama kamu, jawab Rafael sembari mendaratkan kecupan di kening Yola. Rafael menarik dagu Nadia, postur tubuh mereka yang berbeda jauh membuat Nadia harus mendongak dan kepalanya untuk menatap ayah dari putranya itu. Rafael tidak tahan melihat bibir ranum Yola yang seakan melambai-lambai ingin dilumat oleh pria itu. Tanpa permisi, pria tampan itu pun menunduk mendekatkan bibirnya ke bibir Yola. Saat bibir mereka menempel, Yola pun memejamkan matanya. Rafael yang merasakan mendapat lampu hijau pun tidak membuang-buang kesempatan. Rafael langsung melumat lembut bibir Yola, Yola pasrah. Dia pun membalas sesekali apa yang dilakukan oleh Rafael, bahkan saat Rafael melesatkan indera pengecapnya ke dalam rongga mulutnya, Yola pun membuka mulutnya dengan pasrah. Rafael memperdalam ciumannya, bahkan tangannya menekan tengkuk Yola, dan salah satunya sudah masuk ke dalam blus yang dikenakan oleh Yola. Tangan kekar itu mengelus punggung mulus Yola dengan lembut. Yola mulai kehabisan pasokan oksigen di rongga paru-parunya, Rafael yang menyadari itu pun melepaskan tautan bibir mereka. Nafas Yola terengah-engah dan Rafael pun langsung memeluk erat tubuh ibu dari putranya itu. Maafkan aku karena terlalu terburu-buru, bibir kamu sangat menggoda, sayang. Rasanya sangat manis, bisik Rafael di telinga Yola, pipi Yola pun memanas. Dia merasa malu karena sudah pasrah dijamah oleh Rafael. Ini airnya, Mas, katanya kamu tadi minta air putih. Ujar Yola untuk memecah kecanduan di antara mereka. Rafael pun menerima segelas air putih yang disodorkan oleh Yola, dia menganggapnya hingga tandas. Rafael sangat bahagia. Sekarang Yola sudah mulai menunjukkan respon yang positif untuk dirinya. Namun Rafael tidak ingin terburu-buru, dia takut kalau Yola berubah pikiran dan kembali dingin padanya. 72. 1. Di rumah kediaman Ardiansyah masih kacau, Tuan Surya Diningrat masih diperiksa dokter keluarga mereka. Dia terkena serangan jantung ringan, namun dia sempat pingsan. Ayu sudah lebih baik. Dia sangat mengkhawatirkan keadaan mertuanya. Elang masih berusaha mengatasi masalah yang ada di perusahaannya. Ayu, apa Ardiansyah sudah bisa dihubungi? Tanya Surya yang masih mencemaskan putranya. Padahal dokter masih memeriksa keadaan Ye yang masih terkulai di atas ranjang. Anda jangan banyak pikiran, Tuan, nanti kesehatan Anda akan semakin memburuk, ujar sang dokter sembari memeriksa tekanan darah Surya Diningrat. Cepat suruh Anton mencari keberadaan Ardiansyah, Yu, papa tidak tenang kalau suamimu itu belum pulang, titah Surya Diningrat pada sang menantu. Ayu juga bingung, harus kemana dia mencari Ardiansyah. Sedangkan Ayu tidak tahu kemana arah suaminya pergi. Bahkan sekarang HP suaminya itu tidak aktif. Ayu berlari ke kamarnya.
dia sudah tidak bisa menahan air matanya lagi. Seumur hidup baru kali ini Ardiansyah berubah. Dulu waktu bersama Laras saja dia masih membagi waktunya dengan adil. Dan sekarang Ardiansyah bahkan tidak memperdulikan permohonannya. Mas Ardi. Wanita mana yang membuat seperti orang gila mas? Teriak Ayudhya sembari mengobrak-abrik barang-barangnya yang ada di atas meja rias. Dia terus mencoba menghubungi nomor suaminya yang sampai sekarang belum aktif. Kalau di rumah Ardiansyah masih kacau, berbeda dengan Ardiansyah yang sekarang sedang makan malam dengan Laras. Wanita cantik itu melayani suaminya, bahkan Laras menyuapi Ardiansyah. Sudah sayang, mas sudah kenyang. Ayo giliran kamu yang mas suapi, ujar Ardiansyah sembari menyuapkan 1 sendok makanan ke mulut Laras. Kamu juga harus makan yang banyak mas, pulihkan tenaga kamu. Aku masih menginginkannya lagi nanti malam, ujar Larasati sembari tersenyum manis pada sang suami. Iya sayang. Kapanpun kamu menginginkannya mas akan siap, ujar Ardiansyah sembari mengelus puncak kepala sang istri. Laras tersenyum kecil, suaminya itu benar-benar seperti anak kecil yang manja dan menurut pada ibunya. Di tempat lain, sekarang Nadia dan Galaksi sedang makan malam berdua. Mereka terlihat canggung setelah kegiatan panas yang mereka lakukan tadi. Mereka berdua sudah membersihkan diri, bahkan Nadia sudah mengganti pakaiannya dengan dress rumahan yang sedikit tertutup. Dek, aku sudah bilang sama mama dan papa kalau kamu sudah siap menikah denganku, ujar Galaksi yang membuat Nadia tersedak makanannya. Uhuk, 73.